wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga persiapan IK3 untuk kali ke-11 dan tema wanita, ya, tepatnya adalah Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Sekalian, isu tentang gerakan pemberdayaan perempuan itu memang sudah ada sejak lama, ya, kira-kira itu sejak masa Orde Baru. Nah, kita lihat bahwa memang salah satu agenda di dalam pembangunan nasional itu adalah peningkatan partisipasi wanita, baik itu dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita lihat di dalam konteks perkembangan di Muhammadiyah sendiri, itu antara lain adalah adanya organisasi Aisyah, dan itu sejak lama sekali, ya. Nah, yang kedua adalah pemikiran atau konsep Muhammadiyah tentang wanita itu sendiri tidak kalah pentingnya. Juga konsep, ya, tentang pemberdayaan perempuan. Karena itu nanti dipersilakan pada kelompok 9 untuk menyampaikan presentasinya. Kebetulan atau tanggal 22, yang tahu 22 itu 22 Desember itu hari apa? 22 Desember ada yang tahu hari apa? Hari Ibu, Pak. Ya, hari Ibu. Mungkin nanti juga bisa dikaitkan dengan itu. Langsung aja saya persilakan kepada kelompok 9, silahkan. Ini dari saya apa dari sana? Dari Pak Muat. Dari saya, ya. Ya, baik. Saya langsung aja sampaikan. Silakan. Dulu, Mbak Octavia, silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi Aisyah mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Slide selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 submateri. Yang pertama yaitu pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Yang kedua, strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah. Dan yang ketiga, masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah bidang pemberdayaan perempuan. Untuk secara lebih rinci akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memberikan ruang yang cukup maju bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Kiai Haji Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan sebelum akhirnya mendirikan Aisyah. Aisyah adalah suatu organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian dan bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terkait kesetaraan gender dalam perspektif Muhammadiyah, dinyatakan bahwa wanita setara dengan laki-laki ini sesuai dengan perlakuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat memperhatikan perempuan untuk dijadikan penerus perjuangan Islam. Slide selanjutnya, Pak. Oke, maksudnya Strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah.
Muhammadiyah merupakan salah satu dari sekian elemen masyarakat yang cukup konsen dalam menyelesaikan persoalan perempuan akibat diskriminasi yang melanda mereka. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi perhatian sejak awal berdirinya Persyarikatan di era Kiai Dahlan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah, Kiai Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal pelindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Asia dan Nasihatul Asia. Next, Pak. Saya akan menjelaskan tentang Aisyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. 1. Aisyah merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui dan dirasakan perannya dalam masyarakat. Sebagai salah satu organisasi otonom atau ortom pertama yang dilahirkan rahim Muhammadiyah. Ia memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah. 2. Aisyah memiliki garapan program kerja yang sangat khusus, strategis, dan visioner, yaitu perempuan. 3. Peran dan fungsi perempuan merupakan bagian terpenting dalam gerak roda kehidupan, sebab pepatah bilang wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka akan makmur negaranya, tetapi kalau wanita di negara tersebut hancur, maka akan hancur pula derajat negara tersebut. Pada komitmen Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam di tanah air dapat dibuktikan sampai usia menjelang 1 abad ini. Muhammadiyah dalam bidang perempuan dapat terbantu karena bidang ini digarap dan dikembangkan oleh ortom tertua ini. Next, Pak. Aisyah dalam gerakan gender modern. Yang pertama, Aisyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, berkiprah dengan merespon isu-isu perempuan seperti KDRT, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan sekaligus memberdayakannya secara terorganisir, terprogram dengan menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi. Yang kedua, model gerakannya Aisyah dalam bentuk keluarga sakinah atau Qoriyah Thayyibah merupakan arus utama strategi gerakan Aisyah dalam membangun kehidupan umat yang lebih baik. Dalam melakukan pengkayaan seperti model gerakan Aisyah berbasis jamaah karena jamaah merupakan bagian paling nyata yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dan Aisyah sampai sekarang tetap berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari hasil Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta mengenai program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdiri dari visi pengembangan dan program pengembangan. Slide selanjutnya, Pak. Strategi, tujuan yaitu berkembangnya relasi dan budaya yang menghargai perempuan, bridge ajaran Islam yang berkeadilan gender, yang terlindunginya anak-anak dari berbagai ancaman menuju kehidupan yang berkeadaban utama. Program pengembangan yang pertama adalah menyusun dan menyebarluaskan pandangan Islam yang berpihak pada keadilan gender disertai tuntunan-tuntunan produk Majelis Tarjih dan sosialisasinya yang bersifat luas dan praktis. Yang kedua, meningkatkan usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, mengembangkan model advokasi berbasis dakwah dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak di ruang publik yang tidak kondusif seperti di penjara, pabrik, dan di tempat-tempat yang dipandang rawan lainnya. Yang terakhir, mengembangkan pendidikan informal dan non-formal selain pendidikan formal yang berbasis pada pendidikan anti kekerasan dan pendidikan perdamaian yang pro perlindungan terhadap perempuan dan anak. Next, Pak.
Ya, mic-nya dinyalakan. dalam Sudah Pak, sudah dengeran? Ya. Saya ulangi, peranan perempuan Aisyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya keterlibatan Aisyah RA Ya. Kok hilang ya? satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Bahkan sebaliknya, secara Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali. Selanjutnya, Pak. Masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan perempuan. Yang pertama ada permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan. Yang kedua ada persoalan lain dalam banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap Ya, berhenti. Pak, slide-nya. Sudah. Ya, bisa diakhiri. Terima kasih, itu saja presentasi dari kita kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari kelompok 9. Ini untuk yang terakhir untuk tahun ini ya. Untuk kelompok 10 itu nanti presentasinya itu tahun depan ya. Ya, tahun depan. Iya, Pak. Baik, saudara sekalian, jadi Ya, Pak. kalau kita lihat dari konsep tentang pemberdayaan perempuan, itu memang ada salah satu gerakan di dunia ini yang disebut dengan feminisme ya. Nah, feminisme itu ternyata banyak sekali madzhab atau alirannya ya. Ada feminisme radikal ya. Di mana feminisme radikal ini memang sangat menekankan kepada dominasi ya. Nah, bagaimana sesungguhnya feminisme itu di Muhammadiyah sendiri kita belum melihat secara nyata, tetapi kita melihat memang ada beberapa kecenderungan ya. Kalau dari pendidikan aja, biasanya kan kalau di Aisyah itu mengurusi pendidikan itu di mana? Di TK begitu ya. Sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang itu bukan sekolah Muhammadiyah tapi adalah sekolah Aisyah. Misalnya ada SD Aisyah ya, ada SMP Aisyah, bahkan ada perguruan tinggi Aisyah ya. Di Jogja itu ada UNISA, Universitas Aisyah ya. Yogyakarta itu seluruh dari pimpinannya itu adalah wanita. Ya, demikian juga tenaga pengajarnya mungkin ada sebagian saja tenaga kebersihan atau yang lain itu yang laki-laki. Tapi yang kita lihat itu adalah menunjukkan dominasi wanita. Nah, bagaimana sesungguhnya itu dilihat dari konsep Muhammadiyah atau konsep Islam misalnya, itu nanti bisa didiskusikan di e-learning. Jangan lupa nanti dilihat ya. Dan kelompok
9 juga melihat di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak hanya sekarang, mungkin agak nanti atau besok, itu dilihat lagi, nah itu diberi jawabannya karena jumlah anggota kelompoknya itu banyak, nah itu dibagi ya. Mungkin ada satu pertanyaan dijawab oleh satu orang begitu. Demikian juga untuk yang kemarin yang lain-lain, yang kelompok 8, kelompok 7, 6 dan sebagainya dilihat lagi ya di forum itu, di menu forum. Ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, nah itu dicari ya, kemudian diberikan jawabannya. Baiklah, saya kira itu perkuliahan kita Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dijaga kesehatannya ya, dan kita bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan keadaan yang baik ya, sehat dan bahagia ya. Demikian ya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.